Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan nomor NIM 2406101025. Kali ini saya akan membuat tugas video untuk menjawab tugas dari dosen Pak Yoga mata kuliah PPKN jawaban UAS. Yang nomor pertama 1A, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam mengatasi kasus intoleransi di lingkungan kampus. Nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan kampus. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kasus intoleransi di lingkungan kampus dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten setiap sila-sila Pancasila. Dengan menerapkan dan diharapkan dapat tercipta lingkungan kampus yang aman, damai, dan inklusif. Berikutnya adalah 1B, dijelaskan bagaimana prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam memandang kasus intoleransi agama. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seperti sila pertama Pancasila mengajarkan kita untuk mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk hidup berdampingan, dengan damai, dengan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Intoleransi agama bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan dapat merusak kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, A, berikan analisis Anda bagaimana nilai-nilai Pancasila memandang peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak? Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sangat dengan nilai-nilai Pancasila. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Yang berikutnya adalah 2B, berikan pendapat dan contoh bagaimana Pancasila mampu menjadi pedoman pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila memberikan kerangka yang kuat bagi pengembangan iptek di Indonesia. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, pengembangan iptek dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Contohnya adalah penelitian dalam bioteknologi seperti rekayasa genetika yang diatur oleh etika religius agar tidak melanggar norma agama, seperti dalam kasus penggunaan teknologi cloning untuk tujuan yang tidak etis. Adalah 3A, berikan penjelasan Anda apakah semua peraturan hukum di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila dan apabila ditemukan ada peraturan hukum tidak sesuai dengan Pancasila, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Peran mahasiswa sangat penting dalam menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, mahasiswa dapat menjadi generasi yang mampu menunjukkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Setiap upaya untuk mengubah peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang berikutnya adalah 3B, bagaimana peran Pancasila dalam proses peradilan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat strategis dan memastikan bahwa proses peradilan di Indonesia berjalan dengan baik dan beradab. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, untuk melakukan intervensi dari pihak luar dalam proses peradilan untuk menghambat terwujudnya keadilan. Yang berikutnya adalah nomor 4A, coba jelaskan pendapat Anda bagaimana penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat identitas nasional dan stabilitas politik, namun di sisi lain juga membatasi kebebasan berorganisasi dan demokrasi. Hal ini yang menyebabkan memicunya konflik yang terjadi hingga saat ini. Yang berikutnya adalah 4B, bagaimana seharusnya penyelesaian kasus di atas dalam praktek Pancasila. Penyelesaian kasus tragedi Tanjung Priok merupakan ujian nyata bagi komitmen negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Sekian dari video saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.